نحمده ونستعينه ونستغفره وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak hentinya kita senantiasa menjadikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak berikan kenikmatan dan karunia kepada kita, juga dengan kesempatan dan kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk kita bisa menggunakannya dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya pada pagi hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk kita mengkaji dan mempelajari dari perkara-perkara yang terkait dengan agama kita, dari perkara-perkara jahiliyah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihinya dari yang dilakukan oleh umatnya, oleh kaumnya. Yang tentunya menjadikan perhatian bagi kita agar jangan sampai kemudian kita terbawa dengan warisan-warisan jahiliyah yang kemudian akan meracuni kepada agama kita dan bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai kemarin pada masalah yang ke-48 dari perkara jahiliyah, kufurnya mereka kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh. Mana ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang mereka ini di surat Al-A'raf, innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa wa la yadkhuluna jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyam. Semuanya orang-orang yang mendustakan kepada ayat-ayat kami dan menyombongkannya, maka tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan juga tidak akan masuk ke dalam surga sampai seekor onta masuk ke dalam lubang jarum. Sesuatu yang mustahil yang kemarin sudah kita bahas. Seperti itu akibat dari kekufuran mereka kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti itu dari sifat orang-orang jahiliyah yang mereka mengkufuri kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini secara menyeluruh. Demikian pula masalah berikutnya adalah masalah yang ke-49, kufurnya mereka kepada sebagian dari ayat-ayat Allah. Dan ini yang tentunya juga menjadi perhatian. Karena kalau kufurnya secara keseluruhan bisa kita pahami, mereka adalah kafir. Tapi makna kufur kepada sebagian ayat-ayat Allah, ini yang kita khawatir kalau kita juga termasuk, ya, manakala kita tidak mempelajari masalah ini. Di mana mereka ini termasuk dari perkara dan sifat-sifat orang-orang jahiliyah adalah mereka mengkufuri kepada sebagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena ahlul jahiliyah mereka juga bertingkat-tingkat. Ahlul jahiliyah mutafawwitun, bertingkat-tingkat, berbeda-beda dalam kedustaan mereka terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang mendustakan kepada ayat Allah secara keseluruhan, mutlaqan. Yang global, yang terperinci, pokoknya tidak. Mereka menolak semuanya. Dan tidak beriman sama sekali kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seperti itu yang sudah kita bahas pada poin ke-48. Dan itu kondisi dan keadaan orang-orang musyrik yang mereka tidak beriman kepada para nabi jumlatan wa tafsilan. Dan tentunya lebih tidak beriman lagi dengan kitab-kitab yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kalau kepada para nabi tidak mengimani, maka lebih lagi bagaimana mereka akan mengimani kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada sebagian dari ahlul jahiliyah juga orang-orang yang mengimani kepada sebagian ayat dan mengkufuri kepada sebagian yang lain. Kalau kondisi yang pertama itu adalah orang-orang musyrik yang mereka tidak kenal Alkitab, tidak kenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua ini yang mengimani sebagian dan mengkufuri sebagian yang lain adalah orang-orang al-Yahud dan Nasara. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dari Ahlul Kitab. Mereka mengimani sebagiannya
dan mengkufuri sebagian yang lainnya. Maka kondisinya pun juga sama. Karena kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dipisah-pisahkan. Mengimani sebagian, mengkufuri sebagian, maka sama saja mengkufuri kepada yang lainnya secara keseluruhan. Maka namun demikian ini istilahnya merupakan karakter dari orang-orang ahlu jahiliyah, baik dari kalangan wataniyin, para penyembah berhala, dan dari kalangan kitabiyin, Yahudi dan Nasrani. Kalau wataniyin mereka mutlak mengkufuri secara keseluruhan. Ahlul kitab mengimani sebagian dan mengkufuri sebagiannya. Maka ini tinggal mencocokkan saja. Kalau mengkufuri semuanya berarti sama dengan orang-orang musyrik. Kalau mengimani sebagian dan mengkufuri sebagian maka juga sama dengan orang-orang ahlul kitab. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Al-Baqarah ayat yang ke-85, "Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd?" Apakah kalian mengimani sebagian Alkitab dan mengkufuri sebagian yang lain? Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya fil akhirah. Maka tidak ada balasan dari orang-orang yang melakukan seperti itu, mengimani sebagian, mengkufuri sebagian dari kalian, kecuali kehinaan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Maka ini akibatnya adalah sama. Kalau yang pertama kufur secara keseluruhan, mutlak tidak akan dibukakan pintu langit dan tidak akan masuk surga. Kemudian yang mengimani sebagian dan mengkufuri sebagian pun juga sama, diberikan kehinaan. Apa bedanya? Ya. Diberikan kehinaan. Dalam kehidupan dunia, hakikatnya adalah terhina. Karena hakikat kemuliaan itu adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada yang bisa memuliakannya. Fama yuhinillahu fama lahu min mukrim. Siapa yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fama lahu min mukrim, tidak ada baginya yang akan bisa memuliakannya. Ini di antara mereka orang-orang yang seperti itu kondisinya. Maka hakikatnya orang-orang ahli kitab ini adalah seperti itu, mengimani sebagian dan mengkufuri sebagian yang lain. Kemudian di antara mereka juga ada yang mau atau tidak mau mengimani kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya, yang sesuai dengan keinginannya dan kemauannya. Dan model-model seperti itu pun juga sekarang seperti itu. Sekarang ini. Mau mengimani manakala itu sesuai dengan hawa nafsu mereka. Dan ini tidak lepas dari orang-orang yang ditunggangi dengan berbagai kepentingan. Khususnya pada masa kita sekarang ini yang katanya modern, pun juga kufurnya pun juga kufur-kufur modern. Karena apa? Berbalut dengan sesuatu yang seakan adalah ilmiah. Berbalut dengan judul-judul yang bagus, cendekiawan muslim, ya. Ilmuwan muslim, dan seperti itu, berbalut dengan hal-hal yang nampaknya adalah, tapi hakikatnya adalah kufur. Mau mengimani kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan hawa nafsunya. Dan ini khana fi din azakumullah wa rahimakum. Maka kalau itu tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka pun mendustakannya. Maka yang seperti ini pun juga dikatakan fala yanfa'uhumul iman bi ba'dil kitab idza kafaru bil ba'dil akhar. Maka keimanan mereka dengan Alkitab itu tidak akan memberikan manfaat jika mereka itu mengkufuri kepada sebagian yang lain, meskipun hanya satu ayat. Bahkan dikatakan walau kalimatan minal Quran, meskipun hanya satu kalimat, itu tidak akan memberikan manfaat kepada mereka. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini yang kita jangan terkecoh dengan koar-koarnya orang-orang sekarang, ya, yang notabene adalah seorang tokoh, ya.
dan punya panutan. Bahkan ini bisa sesat dan menyesatkan. Ya. Dia sesat dan juga menyesatkan karena diikuti oleh pengikutnya. Karena itu ini hal yang mesti kita perhatikan dari apa yang disebutkan dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Ini satu hal yang mesti kita cermati dari model-model manusia sekarang ini. Seperti sekarang ini yang lagi ramai ya di mass media, di televisi, di mass media diangkat, diisukan ya dari permasalahan orang-orang konsisten dengan sunnah, konsisten dengan tauhid itu dikatakan Wahabi. Ya. Istilah Wahabi ini sebenarnya sudah lama, bahkan seperti itu dipakai ya. Itu hanya juga mengikuti pendahulunya saja. Ya. Orang-orang kufar, ya. Ini istilah yang dipakai untuk bagaimana mendiskreditkan orang-orang yang bertauhid. Dan sekarang ini yaitu hanya improvisasi saja. Ada inovasi baru dalam kekufuran mereka. Model-model baru. Dan juga dengan statement-statement yang baru. Namun demikian kita tidak perlu cemas. Dari Wahabi kepada Irhabi katanya. Berawal dari akidah Wahabiyah sampai kepada Irhabiyah. Ya. Dari Wahabiyah kepada terorisme. Ini katanya. Bahwasanya terorisme itu adalah berawal dari Wahabiyah. Ini seperti itu tidak perlu kemudian menjadikan kita gundah. Ya. Meskipun yang mengatakan orang kayak model Agil Siraj ya. Saya Agil Siraj. Nah, seperti itu ya. Ini orang punya kepentingan. Ya. Ini orang punya kepentingan dan ditunggangi dengan berbagai kepentingan. Ya. Dan itu wasyahidu min ahlih. Ya. Ini yang menjadi saksi adalah dari orang-orangnya sendiri. Bahkan yang memusuhi juga orang-orangnya sendiri. Ya. Ini seperti itu dan ternyata memang ditunggangi. Sekarang ini juga mengangkat, ya, membela-bela kepada orang-orang Rafidhah, ya, orang-orang Rafidhah ini. Padahal tokohnya, imamnya mereka ini, ya, imamnya dia sendiri, pendirinya itu sendiri kepada Rafidhah yang namanya Rafidhah kerasnya luar biasa. Ya. Kiai Hasyim Asy'ari itu, ya, pendiri NU luar biasa kerasnya kepada Syiah itu. Saya dapati di tulisannya beliau. Ya. Dan ternyata Masya Allah ya. Kalau seandainya orang-orang model begini mau menelaah kepada tulisan pendirinya, ini insya Allah akan bisa, mudah-mudahan akan bisa sadar. Ya. Akan bisa sadar. Dimana saya dapati di bukunya Hasyim Asy'ari itu ada satu kumpulan kitab berbahasa Arab. Tulisannya berbahasa Arab dengan bahasa Arab yang sangat bagus sekali. Tebal. Dari kumpulan karya-karya Hasyim Asy'ari dalam Hadjus Sari fi Jama' Musannafat Syekh Hasyim Asy'ari. Tentang beberapa banyak masalah ya. Tentang Maulid Nabi, tentang tariqah, tentang tasawuf ya. Tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan tentang Rafidhah ini kerasnya luar biasa. Ternyata tidak seperti yang dilakukan oleh para pengikutnya. Apalagi namanya Agil Siraj ini ya. Jauh sekali. Agil Siraj bela-belain. Syiah itu kan Islam. Orang juga dari ini sama sekali. Kerasnya luar biasa. Bahkan sampai saking kerasnya kepada Rafidhah, Zaidiyah pun juga ditahdir habis-habisan. Sama Hasyim Asy'ari saking kerasnya kepada orang-orang Syiah. Padahal Zaidiyah ini kan istilahnya masih mendingan lah ya. Masih dekat kepada sunnah di Zaidiyah. Maka dan tasawuf atau juga tariqah ya, yang menurut Hasyim Asy'ari ini itu juga tidak seperti yang ternyata tidak seperti yang dilakukan oleh para pengikutnya. Hatta Maulid Nabi itu. Menyemulid itu Masya Allah. Ini tapi kok buku ini tidak dipelajari oleh mereka sendiri?
kok malah buku ini disembunyikan. Ini nanti sudah keluar dari hifahnya, ya. Keluar dari cuklaknya. Dan khusus si Sayyid Aqil ini memang ada perjanjian dengan Teheran, ya. Ada perjanjian dengan Teheran. Saya dapat informasi itu dari hari kapan, beberapa hari yang lalu itu. Ada kawan yang dulu pernah satu kelas ini, waktu masih kuliah itu. Ternyata dia jadi duta untuk ke Teheran, tapi duta dari pemerintah. Ternyata didapati dia seperti itu. Ada informasi dari dia kalau Aqil ini punya perjanjian dengan Teheran, ya. Makanya kemudian dibela-bela, ya. Teheran punya dengan Amerika hubungannya, dengan Rafidhah, Syiah itu hubungannya adalah dengan Yahudi. Ini moyangnya. Maka ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini ternyata sudah mulai mereka tidak pernah tidak pernah berdiam diri. Karena kalau orang-orang Yahudi dan Nasrani ahlul kitab ini untuk istilahnya langsung mentaat kepada Islam, ini mereka tidak akan mampu. Maka kemudian dibuatnya boneka-boneka seperti itu untuk kemudian bagaimana bisa melemahkan kepada kekuatan akidah dari umat Islam itu sendiri, dari abnaul muslimin, orang-orang yang notabene-nya masih dari anak-anak Islam, ya. Artinya menampakkan kalau mereka adalah Islam, tapi tiada lain adalah orang-orang yang banyak ditunggangi dengan berbagai kepentingan orang-orang kufar ini. Maka seperti itu tidak perlu kemudian menjadikan gundah bagi kita. Manakala kita tetap konsisten dan istiqamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikannya. Ini Allah Subhanahu wa taala akan membongkar dan menyelesaikan mereka ini. Ini menjadi keyakinan bagi kita. Dan juga menjadi kehati-hatian bagi kita bahwa orang-orang seperti itu adalah dikatakan fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Fil akhirah juga. Tidak ada balasan orang-orang seperti ini kecuali kehinaan dunia dan akhiratnya. Di dunia hakikatnya adalah terhina seperti itu. Ketika menghinakan kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, menghinakan kepada syariat agama Allah Subhanahu wa taala, maka juga hakikatnya adalah orang-orang yang terhina. Ini di antara mereka. Kemudian di antara mereka ini kelompok yang ketiga, ya. Kelompok pertama yang menolak dengan secara keseluruhan. Yang kedua mengimani sebagian dan mengkufuri sebagian yang lain. Yang ketiga ada yang mengimani sesuai dengan hawa nafsunya saja. Dan ini yang sekarang ini kemudian lebih dikenal dengan tafsir hermeneutika, ya. Tafsir saudele dewe, sak maunya sendiri, pokoknya sesuai dengan hawa nafsunya. Al-Quran ditafsirkan sesuai dengan hawa nafsunya sendiri. Kemudian yang keempatnya di antara mereka adalah ada orang-orang yang mengatakan bahasanya Al-Quran itu makhluk. Lafaz dan maknanya adalah makhluk. Ini adalah juga bukan hal yang baru seperti itu. Ini sudah ada pendahulunya dari kalangan orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Dan ini kufur. Para ulama mengatakan man qala anna Al-Quran makhluk fahuwa kafir. Bahasanya siapa mengatakan Al-Quran itu makhluk maka dia kafir. Maka ini juga satu hal yang sudah ada pendahulunya. Kalau kita dapati seperti itu sekarang ini bukan hal yang aneh, sudah ada pendahulunya. Ini. Yang orang-orang mengatakan bahwasanya lafaz-lafaznya adalah makhluk. Demikian pula maknanya, lafaz dan maknanya adalah makhluk. Ini orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah. Pengikutnya Jahm bin Safwan dan juga pengikutnya Wasil bin Atha. Jadi ini juga merupakan silsilah syaitaniyah, mata rantai setan ini. Ini mereka yang mengambil sumber ilmunya dari Lubayd bin Al-Aqsam, Yahudi, seorang Yahudi. Dari Lubayd bin Al-Aqsam ini sanadnya, silsilah ini adalah dari Lubayd bin Al-Aqsam, kemudian diturunkan kepada Sausan atau Susanna, seorang Nasrani yang pura-pura masuk Islam. Ini Sausan. Dari Sausan diambil ilmu, diturunkan ilmunya kepada Ja'ad bin Dirham. Kepada Ja'ad bin Dirham.
Dari Ja'd bin Dirham ini diturunkan lagi ini yang matinya disembelih ya. Dihukum oleh para ulama disembelih ini pada pas hari Idul Adha. Jadi amirnya ketika itu setelah selesai ketika khutbah mengatakan dhahu fa barakallahu dhahayakum. Berkorbanlah semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi sembelihan kalian. Fa inni mudahhin bi Ja'd bin Dirham. Sesungguhnya saya akan berkorban dengan Ja'd ibn Dirham. Turun dari banyak kemudian disembelih. Ini para ulama menghukumi seperti itu. Dan dari Ja'd bin Dirham diturunkan ilmunya oleh kepada Jahm bin Safwan. Ini yang juga improvisasi ya, yang kemudian dikenal dengan Jahmiyahnya. Dari Jahm bin Safwan kemudian diturunkan lagi. Diambil ilmunya oleh banyak ya, oleh banyak. Di antaranya Amr bin Ubaid, Ahmad bin Du'ad, Bishr al-Marisi dan banyak lagi. Sampai dari situ kemudian juga Wasil bin Atha ya. Kemudian juga Ali al-Jubai dan yang lainnya. Dari sini kemudian diturunkan lagi dan terjadi improvisasi lagi. Mu'tazilah ini. Dari Mu'tazilah kemudian diambil juga diturunkan kepada Abu Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari, kemudian Abu Mansur al-Maturidi dan seterusnya sampai kemudian sekarang ini pun juga yang sekarang ini seperti Said Agil ya. Ulil Absar Abdullah, Gunawan Muhammad juga. Gunawan Muhammad namanya bukan orang ini ya, bukan orang agamis, ya. Artinya kan wartawan saja. Tapi memang banyak pengaruh dengan pikiran-pikiran jil ini. Dan seperti itu. Karena bukan hal yang aneh. Dan sebelumnya pun juga saya mata rantai setan saja, ya. Yang mengambilnya dari Gulzihar, ya. Gulzihar menurunkan ilmunya kepada Mahmud Abu Raya, kemudian Mambaluti, Ahmad Husain. Ini seperti itu. Ini mata rantai setan aja ini ya. Ini silsilah yang dikatakan oleh para ulama dengan silsilah syaitaniyah. Ini mereka. Maka di antara mereka seperti itu. Jadi kalau kemudian ditarik benang merah adalah sama. Ya. Inti akidahnya adalah sama. Taqdimul akal anan nakal. Lebih mendahulukan akal daripada dalil, daripada nas. Ini intinya di situ. Adapun kemudian terjadi perbedaan, ya perbedaan hanya dari sisi itu saja ya. Tergantung pada zamannya. Ada mengatakan seperti mengatakan Quran itu makhluk, lafaz dan maknanya. Asy'ariyah bingung lagi. Asy'ariyah dikatakan mereka mengatakan lafaznya adalah makhluk, tapi maknanya bukan. Karena itu para ulama menjuluki Asy'ariyah ini makhanif, banci ya. Dikatakan makhanif ya. Karena tidak ke sana juga tidak ke sini ya. Tidak laki, tidak perempuan, tidak jantan, ini dikatakan makhanif ya. Orang-orang banci ini hakikatnya. Imannya adalah iman banci tadi ya. Tanggung-tanggung. Mensifati Allah Subhanahu wa taala 7 sifat saja ya. Dengan rinciannya menjadi 20 itu ya, 20 sifat. Ini juga mereka. Ini orang-orang Asy'ariyah. Maka ini semuanya adalah merupakan pendustaan kepada Al-Qur'an. Pendustaan kepada bentuk-bentuk pendustaan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, lafaz dan maknanya seperti perkataan orang-orang Jahmiyah ini, atau mengatakan lafaznya adalah makhluk, ya, maknanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, ini semuanya adalah kufur, ya. Dikatakan di antaranya Imam Ahmad dan juga para ulama mengatakan man qala Al-Qur'anu makhluk fahuwa kafir. Siapa yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk maka dia itu kafir. Ini itu perkataan-perkataan yang kufur. Ini. Maka ini kufur ini kalau memang itu kalau sekedar hanya bebek saja maka tiada lain adalah orang-orang yang sesat. Dikatakan ilan yakuna sahibuhu muqallidan aw muta'awwida. Kecuali kalau pelakunya itu hanya tidak sekedar taklid, ya. Bebek enggak tahu apa dalilnya atau mentakwil, maka itu zullal, ya. Orang-orang yang sesat. Kenapa? Li'anna al-Qur'ana kalamullah jalla wa ala. Al-Qur'an itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Lafaz dan maknanya adalah kalamullah. Huruf dan maknanya semuanya adalah kalamullah. Yang makhluk itu mushafnya saja, ya.
lembaran-lembarannya itu adalah makhluk, karena itu buatan manusia kan. Itu adalah makhluk ya. Adapun Al-Qur'an itu yang makhluk itu yaitu bukan istilahnya kertasnya ya. Kertasnya yaitu itu makhluk ya. Tapi yang dibaca ya, ini huruf dan maknanya juga semuanya adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala. Semuanya adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada kalam Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah huruf tanpa makna atau makna tanpa huruf ini. Kalau dikatakan hurufnya adalah makhluk, kemudian maknanya itu adalah kalamullah, maka dari mana kemudian makna tanpa huruf, tanpa kalimat? Tadinya kemudian bolak-balik ke karu-karuan. Itu adalah kalamullah. Semua dalam hal seperti ini para ulama telah banyak membantah ya. Dari ketidakjelasan pemikiran-pemikiran mereka ini, yang ternyata pemikiran yang membingungkan juga diadopsi oleh orang-orang sekarang, yang notabene juga akademisnya tinggi tapi tambah keblinger. Padahal kalau kemudian mereka mau mengambil pelajaran dengan pendahulunya, taruhlah ini seperti Said Agil ya, kepada kan jadi PBNU ini kan, kalau saja membaca kepada tulisannya pendiri NU itu sendiri, ini insyaallah akan terbelalak matanya ya. Apalagi kepada tokoh-tokoh filsafat sebelumnya, dari Imam Ar-Razi, Abul Ma'ali Al-Juwaini, kemudian Abu Hamid Al-Ghazali dan yang lainnya, di mana ternyata juga akhir kesudahan mereka juga bertaubat. Karena apa? Mereka tidak mendapati ketika menerjuni itu kecuali kebingungan saja. Sampai Imam Ar-Razi mengatakan, laqad tuftul ma'alima kullaha. Dan sungguh aku telah keliling ke semua ma'alim, berbagai, hanya memang belum mampir ke sunnah ya. Belum mampir ke, kalau seandainya mampirnya ke sunnah tidak akan mampir ke sana kemari, enggak karu-karuan, jadinya kemudian tersesat seperti itu. Yang sampai di akhirnya dia mengatakan illa an wajadna qila wa qalu. Kami tidak mendapati kecuali hanya sekedar qila wa qalu, katanya dan katanya. Dikatakan demikian, kata mereka demikian, ini juga katanya dan katanya dan katanya. Ini sampai Abul Ma'ali Al-Juwaini itu mengatakan, ya laitani mitu ala ajaizi Naisabur. Seandainya aku mati seperti matinya nenek-nenek tua dari Naisabur. Artinya seperti orang awam saja sudah, orang kebiasaan yang orang kampungan itu sudah bersyukur. Penyesalannya sampai seperti itu. Ini kebingungan yang mereka dapati dari dari hal yang setelah mereka ternyata tidak mendapati apa-apa dalam pencarian mereka ini. Dan ini seandainya orang-orang tersebut ini belajar kepada pendahulunya, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu hidayah. Orang-orang yang keblinger. Namun demikian itu semuanya adalah tidak lepas dari tendensi-tendensi duniawi. Karena itu kita alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada kita pintu hidayah dan bisa mengkaji dan mengilmui bagaimana kondisi orang-orang ahli jahiliyah dan juga orang-orang yang mereka mengadopsi dari sifat-sifat orang-orang jahiliyah ini. Oh, ternyata pintar-pintar seperti itu jahiliyah ya. Kita bisa menyimpulkan seperti itu. Ternyata pintar, kelihatannya orangnya seperti itu, ternyata mengadopsi dari pemikiran-pemikiran jahiliyah, ahli jahiliyah. Ini yang menjadikan kita cukup bangga ya, cukup bangga. Alhamdulillah kita diberi Al-Quran, kita diberi Sunnah, dikenalkan dengan itu semuanya, yang tentunya adalah mudah-mudahan kita berharap Allah Subhanahu wa taala berikan sabar dan istiqamah kepada kita di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini barangkali satu masalah yang kita bahas pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan satu masalah ini pun juga menjadikan dasar pijakan bagi kita untuk kita lebih hati-hati dalam menelaah
kepada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala ini, dan lebih bisa mengoreksi dan juga bisa melihat kepada apa yang ada di sekitar kita. Wallahu taala alam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.